Selamat sore, perkenalkan nama saya Arvin Rewangkuku dengan NIM 2120111. Saya mahasiswa dari Universitas Kristen Wira Wacana Sumba. Di video ini saya akan menjelaskan tentang usaha mikro kain Sumba Timur. Jadi di video ini bertujuan untuk memenuhi tugas yang diberikan oleh dosen di mata kuliah Kapita Selekta Sumba. Jadi tenun ikat Sumba merupakan jenis kain yang berasal dari Pulau Sumba atau Provinsi Nusa Tenggara Timur. Jenis dan corak kain itu sudah lama terkenal karena unik berdasarkan bahan yang digunakan, motif dan proses pembuatan yang memerlukan waktu relatif lama, yakni 4-6 bulan untuk selai kain tenun berukuran lebar. Jadi contohnya itu seperti kain yang ada di gambar. Jadi sumber daya alam, jadi pembuatan kain ini memerlukan sumber daya alam. Jadi yang pertama itu ada yang dari kapas. Adalah bahan utama untuk pembuatan kain. Kapas ini dibuat dengan cara tradisional dengan alat seadanya, tetapi seiring berjalannya waktu, kini benang dibuat dengan cara yang difinding, merupakan proses di mana serat tersebut akan digulung pada gulungan besar, akan menyortir benang yang tidak rata atau lemah. Winding disebut juga sebagai proses pengubahan benang dari bobin kemudian ke proses ring spinning, lalu beralih ke gulungan berikutnya yang lebih besar yang disebut dengan kones. Tujuan utama proses ini adalah menyortir benang abnormal yang lolos saat proses ring spinning dengan menggunakan sebuah sensor yang dinamakan young cleaner, di mana alat ini dapat disesuaikan berdasarkan fungsi pembuatan benang. Daun nila dan akar mengkudu ini digunakan sebagai bahan pewarna. Ya, jadi ini adalah bahan sumber daya alam, jadi gambar kapas, dan setelah diolah ini merupakan gambar benang dan yang sudah diwarna menggunakan daun nila atau. Jadi kita masuk pada prosesnya. Proses pembuatan kain tenun ikat Sumba pada awalnya menggunakan bahan dasar benang kapas yang dipintal sendiri secara manual oleh pengrajin. Namun seiring dengan berkembangnya teknologi, pemintalan benang menggunakan mesin dan semakin berkurangnya populasi pohon randu sebagai penghasil kapas. Jadi pengrajin menggunakan benang pintal mesin sebagai bahan dasar pembuatan kain tenun ikat Sumba Timur, sehingga proses produksinya lebih cepat. Jadi proses produksi kain tenun Sumba Timur dimulai dengan kegiatan menggulung benang, dan kemudian ketika selesai menggulung benang, maka dilanjutkan dengan merentang benang atau yang biasa disebut oleh orang Sumba Timur itu pemending. Ya, jadi ini adalah proses penggulungan benang, gambar yang pertama. Kemudian yang kedua ini adalah proses pamending, di mana di proses pamending ini akan ada benang yang saling disorong, kemudian akan membentuk tenun. Kemudian pamending ini adalah proses yang merentang atau menyatukan kapas yang digulung tadi sehingga menjadi sebuah lembaran kain, tetapi belum seutuhnya bersatu. Dalam proses ini digunakan yaitu membuat semacam 4 lembaran kain dengan masing-masing hitungan yang sama supaya lebar dari sebuah kain itu sama dan rapi. Jadi ketika selesai pamending, gulungan benang tersebut dilanjutkan dengan menggambar, yaitu seorang akan memberikan bentuk dalam kain yang sudah dipamending dengan cara menggambarkan bentuk seperti hewan dari masing-masing gambar atau motif tersebut memiliki makna tersendiri, seperti motif kuda pada kain tenun Sumba melambangkan kepahlawanan. Jadi motif kuda itu biasa dilambangkan kepahlawanan karena biasa ditunggang atau digunakan untuk proses kehidupan sehari-hari.
Jadi keanggunan dan kebangsawan karena kuda merupakan simbol harga diri bagi masyarakat Sumba. Posisi kuda dianggap hampir sejajar dengan arwah nenek moyang. Motif lainnya seperti motif buaya dan ayam memiliki makna kekuatan dan kehidupan wanita. Biasa hanya raja dan ratu serta kalangan terdekatnya yang memakai motif tersebut. Jadi motif yang lazim dijumpai seperti motif burung keketuaan melambangkan persatuan, keistimewaan kain Sumba tidak berhenti sampai di situ. Kain tersebut tidak hanya digunakan untuk keperluan sehari-hari, tetapi berperan penting dalam penyambutan, kelahiran, perayaan pernikahan, hingga pengantaran orang kain yang sudah meninggal. Jadi kain Sumba ini sangat bermanfaat di Sumba Timur dan sangat diperlukan. Bagi orang yang sudah meninggal, mereka akan dibaluti dengan kehidupan dengan kain bermotif udang. Udang dimaknai sebagai kebangkitan setelah kematian dan kehidupan abadi setelah dari dunia yang fana, atau gewang koripa gebanga. Namun saat ini sebagian besar pengrajin beralih menggunakan tali rafia karena mudah diperoleh atau dibeli dengan harga yang terjangkau. Jadi ini adalah proses pengikatan atau pemberian gambar pada kain tenun yang sudah dipemeni tadi. Jadi benang yang sudah diikat siap untuk dicelup dan diwarnai dengan pewarna. Sampai saat warna yang banyak digunakan pengrajin di Sumba Timur hanya warna biru atau hitam dan merah. Karena warna tersebut, sebagian pengrajin memungut dan memproses bahan pewarna yang menyediakan cairan pewarna untuk mencelup barang yang sudah diikat secara langsung atau dikerjakan sendiri. Warna merah pada tenun Sumba dibuat dari akar mengkudu, sedangkan warna biru dibuat dari tumbuhan indigo atau nila. Jadi nantinya dua warna ini dapat dikombinasikan satu sama lainnya untuk memberikan konsentrasi warna yang tingkat kecerahannya berbeda. Jadi untuk warna hitam sendiri didapatkan dari pencampuran warna merah dan warna biru. Dalam tenun Sumba juga dikenal warna kuning yang dibuat dari kulit kayu. Jadi warna putih yang merupakan warna dasar benang kapas. Karena kain ini ditenun, maka ada proses pemotifan terlebih dahulu dengan daun gewang. Setelah selesai, barulah diwarnai secara keseluruhan dengan merendamkannya dalam cairan warna dan dijemur dalam beberapa tahapan. Jadi proses ini dilakukan dengan memasak kain beserta dengan bahan yang sudah dihapuskan dan untuk bahan akar yang ditumbuk, dan yang digunakan adalah air dari hasil perasan akar yang ditumbuk. Tetapi untuk pewarnaan kain yang biasa itu digunakan menggunakan mantek atau pewarna buatan. Jadi cara ini digunakan supaya proses pembuatan kain lebih cepat. Jika menggunakan bahan alami, maka akan memakan waktu. Jadi ini adalah gambar-gambar ini bahan alami pewarna, kemudian proses saat ditumbuk, kemudian diperas, dan ini gambar saat proses merendamkan kain yang sudah dipameni kemudian sudah diikat. Ya, jadi ini ada video yang saya ambil kemarin saat ini proses perendaman. Ya, jadi ini adalah kain yang sudah dipameni kemudian sudah diikat dan diberikan jadi ini diikat menggunakan tali rafia. Ini adalah proses perendamannya. Jadi ini menggunakan akar mengkudu, yaitu warna merah. Ya, jadi setelah benangnya itu dicelup, kain akan dijemur di bawah atap sampai kering. Jika kondisi cuaca panas, maka proses pengeringan akan lebih cepat. Dan jika cuacanya hujan, maka proses akan lebih lama lagi karena proses penjemuran ini sangat dibutuhkan cuaca yang panas.
Dan ketika kain tersebut kering, langkah selanjutnya yaitu membuka tali yang sudah diikat sebelumnya supaya menampilkan bentuk dari motif yang ada pada kain atau yang sudah kita gambar tadi. Setelah selesai membuka semua ikatan, maka kain akan dibagi lagi menjadi 4 lembar untuk dirapikan dan benang siap untuk ditenun. Jadi, tenun merupakan teknik dalam pembuatan kain yang dibuat dengan prinsip yang sederhana, yaitu dengan menggabungkan benang secara memanjang dan melintang. Dengan kata lain, bersilangnya antara benang lusi dan benang pakan secara bergantian. Kegiatan menenun dapat dikerjakan sendiri oleh pengrajin atau anggota keluarga yang ingin melakukan tenun. Namun dapat pula menggunakan jasa buruh. Jadi biasa kita temukan di tenun itu saat sudah dilakukan pamening dan sudah berwarna. Jadi orang menyewakan kain tersebut untuk ditenun. Jadi jasa buruh tenun untuk proses tenunnya sendiri memakan waktu sekitar 1 sampai 2 minggu. Ini tergantung dari pengrajin. Jadi ada juga pengrajin yang selesainya sampai dalam satu lembar kain itu 2 hari. Ya tergantung pengrajinnya atau kesibukannya. Jadi beberapa orang jasa yang dipakai. Proses ini adalah proses terakhir dari pembuatan kain tenun ikat Sumba tersebut. Ya, jadi ini adalah proses penjemuran dari kain yang sudah kita rendam tadi. Jadi ini adalah proses tenun yang dilakukan. Kemudian ini adalah hasil dari tenun yang sudah kita lakukan. Jadi, adapun nama dan makna. Kain tenun tersebut bernama Hinggi dan Lau. Jadi Hinggi adalah kain ini menjadi salah satu kain tenun yang akan digunakan oleh kaum pria. Jadi, Hinggi itu digunakan kaum pria saat ini pergi ke acara kematian ataupun acara adat. Kemudian, Lau, di mana kain ini biasanya digunakan sebagai sarung songket yang akan dipakai oleh kaum wanita. Jadi lau ini dipakai juga oleh kaum wanita saat sedang ada acara kematian ataupun ada acara adat. Jadi, tetapi dalam kain tenun ini bukan hanya digunakan sebagai keperluan sundang sehari-hari, di mana 2 jenis tekstil ini memiliki peran yang sangat penting untuk kehidupan budaya sosial. Jadi masyarakat yang ada di Sumba dalam adat istiadat. Jadi kedua jenis kain ini mempunyai fungsi sebagai upacara budaya. Jadi upacara budaya itu seperti adat, penguburan, perkawinan, sekadar cenderamata ataupun tanda penghargaan. Jadi hinggi juga biasanya akan digunakan oleh seorang jenazah. Dalam hal ini hinggi akan berfungsi untuk menahan bau jenazah. Jadi orang Sumba Timur itu saat sudah meninggal akan dibungkus menggunakan kain. Jadi dan ini dibungkus dalam hal ini yang biasa disebut sebagai merapu atau agama merapu. Jadi kain ini yang mempunyai kualitas tinggi maka akan membungkus jenazah dengan makna sebagai bekal pakaian ke arah pasar. Inilah yang membuat kain ini menjadi salah satu kain yang menarik dan bermakna untuk manusia. Ya, kemudian ada desain atau gambar, yaitu ini seorang penenun atau pengusaha memberikan bentuk dalam kain dengan cara menggambarkan motif seperti hewan. Setiap motif yang terdapat pada kain tenun ini juga memiliki makna masing-masing. Contohnya motif kuda pada kain tenun Sumba melambangkan kepahlawanan, keanggunan, dan kebangsaan karena kuda merupakan simbol harga diri bagi masyarakat Sumba. Kemudian posisi kuda dianggap hampir sejajar dengan arwah nenek moyang. Motif lainnya seperti motif buaya
dan air memiliki makna kekuatan kehidupan. Ya, jadi ini biasa digunakan oleh raja dan ratu serta kalangan terdekat yang memakai motif tersebut. Jadi motif ini lazim dijumpai seperti motif burung kakatua melambangkan persatuan. Jadi itu jarang sekali kita lihat ya. Jadi keistimewaan kain tenun Sumba Timur tidak berhenti sampai di situ. Kain tersebut tidak hanya digunakan untuk keperluan sehari-hari, tetapi berperan penting dalam penyambutan kelahiran, perayaan pernikahan, digunakan untuk pengantaran atau jenazah atau orang yang sudah meninggal. Bagi orang-orang yang sudah meninggal, mereka akan dibaluti dengan kain bermotif udang. Udang memaknai sebagai kebangkitan setelah kematian dan kehidupan abadi setelah dunia fana. Nah, kemudian ada juga proses penjualan. Ya, jadi dari pengusaha kemarin saya sudah meneliti bahwa proses pembuatannya tidak mudah. Karena proses pembuatannya tidak mudah, tenun Sumba pun dijual harga yang tinggi. Karena proses pembuatannya itu memakan waktu yang cukup lama. Tapi jangan khawatir, soal kualitas kain tenun Sumba yang asli akan mampu bertahan lama. Pekerja membuat selendang dihitung berdasarkan satu unit benang, satu kepala benang. Menurut istilah tenun atau menurut jadi kemarin saya mau carikan saya. Jadi menurut istilah yang dia katakan, di mana satu unit benang rata-rata menghasilkan 10 lembar selendang dengan biaya rata-rata sebesar 815.000. Dengan demikian rata-rata upah kerja membuat selembar selendang adalah 815.000. Perhitungan yang sama digunakan untuk menghitung upah kerja selembar sarung dan kain, di mana upah kerja rata-rata untuk selembar sarung adalah 230.000 dan kain adalah 410.000. Penerimaan adalah jumlah uang yang diterima pengrajin dari penjualan berbagai jenis produk atau selendang, sarung, dan kain untuk setiap bahan dasar satu unit benang. Dari bahan dasar tersebut, unit benang dapat dihasilkan 8 sampai 14 lembar selendang. Jadi rata-rata 10 ini atau 1 lembar, 10 benang atau 1 lembar dengan harga jual bervariasi dari 200 sampai 350.000 tergantung ukuran, motif, ketajaman warna dan konsumennya. Jadi domestik dan mancanegara. Jadi produk sarung dapat dihasilkan 3 sampai 6 lembar, rata-rata 3,9 lembar per unit benang bahan dasar dengan harga jual bervariasi 500 sampai 1.750.000 per lembar. Demikian pula halnya dengan produk jenis kain. Satu unit benang dapat menghasilkan 2 sampai 4 lembar, rata-rata 2,6 lembar dengan harga jual bervariasi dari 1 juta sampai 2.500.000 per lembar. Semakin rumit motif dan semakin banyak variasi warna dari tenun ikat tersebut akan semakin tinggi harganya. Dengan demikian juga dengan ukuran masing-masing produk. Dalam proses penjualan ini dilakukan dengan membawa barang tersebut di pasar-pasar terdekat atau membawa kain tersebut jika ada pemeran. Jadi dari ini kegiatan tersebut akan adanya proses transaksi. Jadi sekian saja penjelasan dari saya mengenai UMKM kain yang ada di Sumba Timur. Jika ada kata-kata yang